Malam Bre, kali ini gue mau cerita tentang kisah horor lagi yang berkaitan dengan KKN. Jadi waktu gue masih kuliah, gue kan KKN di salah satu desa di Jawa Tengah ya. Tempatnya itu pelosok banget dan namanya tuh Desa Kandah. Ini nama samaran ya, karena nama aslinya kita privasi. Dan ini tuh KKN 10 orang ya. Jadi intinya itu bareng teman-teman gue ya, Isti, Mega, Nana, Anik, Ayunda, Joko, Anjas, Dandil, Gandhi, sama ini ya, Ipul ya. Dan kita dapat cerita ini tuh dari si Joko. Jadi ini yang dikatakan si Joko, salah satu dari 10 orang yang ikut KKN ya. Dan ini tuh kejadiannya tuh serem banget, Bre. Kenapa serem? Karena sampai menimbulkan korban jiwa. Dan mari kita dan bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Hari pertama kita bersih-bersih dan Mega itu kan kebagian bersihin dapur. Pas lagi nyapu dia dengar ada suara orang mandi di kamar mandi belakang. Padahal harusnya nggak ada siapa-siapa. Terus Mega nungguin lah, nggak ada yang keluar. Padahal udah ditungguin lama tapi nggak ada yang keluar-keluar gitu loh. Pas Gandhi coba buka pintunya ternyata kosong bre, nggak ada siapa-siapa. Gue masih ingat wajah Mega waktu itu tuh pucat banget. Tapi Gandhi malah ngetawain sama teman-teman itu ngetawain gitu loh, dibilang halu. Sampai akhirnya Gandhi sendiri itu lihat ada rambut panjang ngejuntai dari atas kamar mandi. Mega tambah yakin ada yang gak beres, tapi kita tetap lanjut KKN. Waktu itu kita juga sempat mampir makan di warung di desa ini. Ya warung yang paling ramai di desa inilah. Karena ramai kita coba mampir. Karena ya biasanya kalau ramai kan enak ya. Jadi kita pun mampirlah. Dan warungnya emang beneran ramai, ramai banget. Dan ibu pemilik warung sama beberapa orang tua-tua di situ tuh cerita. Katanya kepala desa itu eh, kandah itu pakai pesugihan ya. Dan tumbalnya itu mahasiswa KKN. Gue langsung merinding dengernya. Tapi Anjas bilang, sudahlah, gak usah takut. Kita di sini kan niatnya baik. Malam-malam berikutnya makin aneh. Jadi si Mega itu sama si Isti lagi masak. Terus dia dengar ada suara orang ketawa deket pintu kamar mandi. Terus suaranya kayak suara nangis kenceng banget. Padahal di situ cuma mereka berdua. Pernah juga Mega lihat air keran itu tiba-tiba keluar warna merah bau amis kayak darah lah. Dia teriak-teriak sambil megang keran ya, tapi pas Isti lihat airnya balik bening lagi kayak biasa lagi gitu loh. Yang paling bikin merinding waktu Mega lagi masak, ada tangan putih pucat keluar dari kolong kompor. Nyenggol-nyenggol kakinya gitu loh. Mega langsung kabur teriak ketakutan. Kemudian beberapa hari kemudian pas lagi makan ya, Ayunda nemu sehelai rambut putih panjang banget di piringnya. Kita gak ada yang beruban. Semua langsung diem dan malamnya itu ya Nana sama Anik tiba-tiba sakit perut parah lah. Sampai harus dibawa ke puskesmas. Nana malah muntah darah di sana, di puskesmas itu. Dan beberapa hari kemudian, Nana gak kuat, dia meninggal. Dan Mega yang paling terpukul. Dia yakin Nana jadi tumbal. Setelah Nana meninggal,
Mega pernah lihat sosok Nana di balik gerbang rumah. Nana cuma senyum dan melambaikan tangan, terus bilang, Mega yakin itu kayak salam perpisahan terakhir. Dan yang bikin tambah gelap, Mega sempat mimpi Anik dikejar sosok hitam besar, lehernya dicekik sambil teriak-teriak minta tolong. Akhirnya Mega nggak terima. Dia ngajak Isti sama Ayunda ke rumah dukun, namanya Mbah Jaka. Mega bawa foto anak kepala desa. Dia pengen balas dendam biar anak kepala desa itu mati juga. Dan Mbah Jaka pun setuju bantuin. Gak banyak tanya dan langsung aja ritualnya dijalankan. Dan kata Mbah Jaka, ritual itu akan dijalankan sekarang juga setelah kalian pergi. Ya, setelah kami pergi gitu loh. Namun katanya efeknya akan terasa beberapa hari lagi. Jadi gak langsung meninggal gitu loh. Kayak sakit dulu baru meninggal. Ya sama kayak itu ya, sama kayak Nana lah. Sakit dulu, terus beberapa hari kemudian baru meninggal gitu ya. Terus beberapa hari kemudian, Mega pernah lihat bola hitam menggelinding di halaman rumah. Pas didekatin, ternyata kepala laki-laki tua. Senyumnya tuh ngeri banget. Sampai suatu malam, kepala desa tuh ngundang kita semua ke rumahnya dia. Terus dia bilang, aku tahu kalian diganggu. Sebenarnya aku lagi coba lindungin kalian. Dan aku cuma mau bilang, yang suka ngambil tumbal itu bukan aku, tapi pemilik warung itu. Kalian tahu nggak gimana bisa warung di desa, di tempat terpencil, di pelosok, di gang sempit, bisa seramai itu? Padahal makanannya kalau dibawa ke rumah nggak seenak yang pas kalian makan di sana. Kalian pernah beli kan di sana kan? Dari situ saja sudah jelas bahwa merekalah yang melakukan pesugihan dan merekalah yang menumbalkan teman-teman kalian. Tapi yang namanya penjahat tentu tidak mungkin ngaku dan justru mengkambing hitamkan seseorang. Ya, akulah kambing hitamnya. Semoga kalian percaya dengan ceritaku bahwa aku tuh nggak pernah sekalipun mencoba membunuh kalian dengan cara apapun. Dan kalau secara logika kalian kan orang pintar kan, kalian orang kuliah kan, harusnya kalian tahu ciri-ciri orang pakai pesugihan itu seperti apa. Jadi gak perlulah aku jelasin terlalu detail. Dan kepala desa itu pun ngaku, dia juga minta tolong orang pintar buat nyelamatin kita. Tapi gak bisa semuanya. Kayak ya cuma beberapa lah, karena memang gak sekuat itu dukun yang disewa oleh si kepala desa. Akhirnya Mega pun menyesal karena ternyata kepala desa ini malah nolongin, bukan nyakitin. Tapi ritual dari Mbah Jaka nggak bisa dibatalin. Ya, padahal Mega udah ke rumah si Mbah Jaka, udah mohon-mohon, udah minta buat dibatalin, bahkan udah nangis-nangis ya. Tapi Mbah Jaka cuma bisa bilang, maaf Mbak Mega, ritualnya sudah dijalankan dan tidak bisa dibatalkan. Bahkan aku sendiri juga nggak bisa batalin. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, anak kepala desa itu pun sakit parah dan meninggal juga. Mega pun nangis sejadi-jadinya di makam anak kepala desa itu. Dan waktu KKN selesai, kita pamit ke kepala desa. Dia tetap ramah, kasih kita nilai sempurna, bahkan bilang titip salam ke Anik. Ya, karena Anik memang saat itu udah pulang duluan karena dia
sakit juga kan bareng Nana dia juga sakit, cuma adik ini selamat karena dia, pulang duluan ke Jakarta dan dirawat di sana. Akhir cerita kita pun pulang dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Kita benar-benar kayak syok dan nyesel banget. Tapi ya udah, semua udah berlalu, semua nggak bisa diulang dan nggak bisa juga dikembaliin, Bre. Dan itulah cerita kita waktu KKN dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya.